Muslimat yang mulia Ibu Sadia SPD, yang saya hormati guru TKS Muslimat NU Al-Huda, dan yang saya hormati seluruh guru pendidikan anak usia dini Al-Huda dan di komunitas IGTKI sekecamatan Larangan, serta para speaker ataupun narasumber hadir di ini yang mulia Ibu Fatimah Zahra SPD yang saya banggakan. Alhamdulillah dengan Robi dan maut berkat karunia-Nya dapat menjalankan aktivitas kesehatan mulai ini. Alhamdulillah kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat dari alam dari alam menuju alam yang beradab. Saya Dr. Sianto yang akan memandu jalannya acara pada webinar sore hari ini. Ada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber kita Ibu Fatimah Zahra SPD, dilanjut diskusi ataupun tanya jawab dan oleh penutup. Demi waktu, marilah kita buka acara webinar pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan tadi acara demi acara berjalan dengan lancar tanpa aral dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yaitu acara ini ataupun webinar penerapan budaya positif dan lima materi ataupun narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Nama Zahra SPD, tempat tanggal lahir Pamekasan 10 April 1990, alamat Desa Teraben, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Adapun pendidikan ingin Pegantenan 3 S dulu Kawan Pegantenan, MA Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, serta satu sarjana pendidikan di IKIP PGRI Jember. Adapun pengalaman beliau, kalau guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pamekasan sekarang, pengurus Kecamatan Larangan, guru aktif PKS Muslimat NU Al-Huda Desa Tuko Timur, Kecamatan Larangan. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang buat anak. Setiap anak memiliki kekuatan, dirinya memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki lakunya. Terus pada kamu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar dan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar pancasila, sehingga dari diri anak itu tumbuh pribadi yang berjawab, berbudi pekerti dan berakhlakul mulia. Sesuai dengan tema webinar pada saat ini, yaitu penerapan budaya positif, akan langsung dipaparkan oleh pemateri kita, narasumber kita, Zahra SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana
Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik ya. Sehat. Nah, sebelumnya kegiatan webinar kali ini adalah bentuk pembahasan dari tugas aksi nyata saya, pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bergabung dalam kegiatan webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share screen materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Sudah terlihat ya? Belum. Ya, sudah. Baik. Ini adalah tugas aksi nyata saya modul 1.4 penerapan dan pemahaman budaya positif. Agenda sudah dibacakan tadi sama moderator. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah peserta mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif. Tentunya ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu guru ya sekalian. Budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini arti budaya sendiri adalah kebiasaan-kebiasaan atau yang biasa dilakukan, dan arti dari positif sendiri adalah baik atau kebaikan. Jadi arti budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa kita terapkan kepada murid sehingga murid nanti berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma budaya positif. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa sih ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan menolak untuk bujukan dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yang selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen R. Covey, stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda sendiri atau saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri atau Anda. Yang selanjutnya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol orang lain itu adalah dia sendiri, bukan Anda yang mengontrol dia. Gitu. Nah, selanjutnya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ada dalam budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlihat di benak Anda? Kebanyakan orang di sini akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah suatu alternatif terakhir. Kalau tidak perlu ya jangan digunakan. Begitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali kepada motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih maksudnya? Nah, ini adalah peringkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ketika mereka melakukan tindakan itu, mereka hanya takut kepada hukuman, bukan karena ingin melakukan atas dasar dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Maksud dari yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Jadi mereka melakukan tindakan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan ataupun imbalan. Bukan berasal dari mereka sendiri, tapi karena mengharapkan sesuatu. Begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi mungkin ini yang harus dimiliki oleh kita semua, motivasi yang nomor 3 ini, karena ini ketika melakukan bukan berasal dari luar ataupun eksternal, tapi berasal dari diri sendiri ataupun internal. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama kita perlu menciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas atau warga di sekolah. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman tidak bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, begitu. Nah, di sini Alfikon Punishment by Reward 1993 dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang selanjutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pengaruh dari penghargaan ya Bapak Ibu. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian, pengaruh dari penghargaan yang kedua adalah pengaruh penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena mereka sejatinya hanya mengharap penghargaan atau imbalan, bukan berasal dari dirinya. Keinginan itu bukan berasal dari dirinya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pengaruhnya lagi, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contohnya seperti ini, ketika diadakan lomba, ada anak-anak yang memang pesimis lah duluan. Buat apa sih saya mengikuti lomba itu? Wong nanti pasti dia atau temannya yang dapat, bukan dia. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian
Kemudian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka itu benar. Di sini hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawaban banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, di sini pengaruh dari penghargaan yang selanjutnya adalah penghargaan itu menghukum. Mana maksudnya? Penghargaan menghukum maksudnya di sini mereka tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum kepada mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum karena merasa kalah kepada temannya yang mendapat ranking yang pertama. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Begitu Bapak Ibu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti tadi contohnya, yang mendapat ranking 2 akan merasa dihukum karena merasa kalah dengan yang ranking pertama. Begitu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini kalimatnya dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, apalagi untuk warga kelas di TK, begitu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat jangan terlalu banyak supaya mereka mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan di kelas ataupun di sekolah tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita berkolaborasi atau bersama-sama dengan warga kelas, dengan anak-anak di dalam kelas. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari awal sampai akhir. Ini pembentukan keyakinan kelas. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beliau berkata, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur pri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara dalam buku Kuning halaman 4. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, begitu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini maksudnya seperti kita makanan, minuman, tempat tinggal supaya merasa aman. Ini adalah kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Maksudnya apa? Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti yang selanjutnya adalah kebutuhan
psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan atau kebebasan akan pilihan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dalam belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Mereka juga membutuhkan kesenangan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat anak-anak sedang bermain dengan kesenangannya, misalnya anak-anak yang sedang bermain dengan HP, walaupun orang tua itu memanggil sampai 3 kali, kadang mereka, karena mereka merasa senang saat bermain, mereka tidak menghiraukan.
begitu. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Di sini penghukum. 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya seperti ini, patuhi aturan saja atau awas, seperti mengancam begitu Bapak Ibu. Nah, seperti kalimat ini lagi, kamu selalu saja salah. Mereka merasa dengan menghukum bisa menerapkan kedisiplinan terhadap murid. Kemudian contoh selanjutnya adalah pasti selalu yang terakhir, yang selesai begitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia sendiri. Nah, ciri-ciri penghukum di sini yang pertama adalah nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya biasanya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk seperti menghardik begitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi mereka itu melampiaskan amarahnya kepada meja tersebut. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah bisa jadi murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu sekalian dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena apa? Mereka mendendam. Cuma mereka melampiaskan pada benda-benda yang Bapak Ibu miliki. Ini tidak baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kontrol guru untuk menghukum itu tidak baik. Selanjutnya posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Apa sih maksudnya di sini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat murid tersebut akan merasa bersalah. Contohnya lagi seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Nak? Seperti ini. Dan selanjutnya, mana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Jadi murid itu tanpa dipukul atau dihukum secara fisik, murid itu akan merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang karena merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini membuat guru dengan posisi membuat orang merasa bersalah adalah nada suaranya itu memelah, halus dan sedih. Rasa tubuhnya itu biasanya merapat kepada anak dan kelihatan lesu. Contoh kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya, Nak? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Coba sekarang bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara yang seperti ini.
Di sini hasilnya nanti murid mungkin akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena apa? Karena emosi yang akan tertanam rapat di dalam diri, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Di sini, murid akan tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena dia memendam. Seperti didikan posisi kontrol guru sejak hukum. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui suasana. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Seperti layak teman kepada murid itu, guru dalam posisi kontrol teman ini, jadi mereka bersama dengan murid itu layaknya seorang teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nah, mereka jadi beranggapan bahwa bapak ibu sekalian itu adalah temannya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini yang bahaya itu, karena hanya guru tertentu yang akan diikuti atau diikuti perintah dari guru tersebut. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi hanya pada guru yang mereka anggap teman, begitu. Ciri-ciri dari kontrol guru sebagai teman yaitu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu biasanya merapat pada murid, mata dan senyum dan tetap tersenyum kepada murid tersebut. Ini kalimatnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Begitu Bapak Ibu. Ya sudah, apa? Duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu. Kamu duduk sambil senyum-senyum seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak Ibu bila Bapak Ibu bertindak seperti ini? Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Di sini mungkin hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Bahasa Banduranya itu berdesaian dalam begitu Bapak Ibu guru. Untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama jika guru lain atau guru lain yang menyuruhnya. Ini adalah negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah monitor atau pemantau. Memantau berarti mengawasi, begitu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang
orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan atau bahkan daftar. Posisi pemantau itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ciri-ciri dari posisi pemantau di sini biasanya nada suaranya datar, terus bahasa tubuh yang personal. Contoh kalimatnya seperti ini. Adi, tahukah jam berapa kita memulai? Terus kemudian Adi menjawab, tahu Pak. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat ini dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nah, pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Tuh. Sikap dari guru sebagai monitor atau pemantau. Terus sekarang, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid mungkin memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu dari posisi guru dengan posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang terakhir. Ini posisi guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, diajar untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Ini penekanan bukan pada kemampuan membuat konstruksi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, ketika sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, dan murid di sini melanggar satu keyakinan kelas, kita bisa bertanya kepada murid tersebut dengan cara segitiga restitusi. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Maka murid itu akan menjawab dengan keyakinan yang mereka telah sepakati bersama, yang mereka telah tulis atau telah mereka buat sendiri.
apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru kepada murid yang melakukan kesalahan. Ini jika guru menjadi ada di posisi kontrol sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Untuk Bapak Ibu. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ciri-ciri restitusi di sini, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Dan kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas di TK kami, di TKS Muslimat NU Al-Huda. Keyakinan kelas di TKS Muslimat NU Al-Huda itu keyakinan sekolah Bapak Ibu. Awal keyakinan sekolah merujuk pada kurikulum TK, yaitu Peraturan Menteri Nomor 137/146, yaitu adanya pendidikan karakter. Dalam hal ini saya mengajak rekan sejawat untuk membuat standar operasional pelayanan pembelajaran mulai dari bersalaman saat masuk sekolah dengan menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun atau 5S. Sampai dengan pulang sekolah, sehingga dalam praktik keseharian sudah dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah atau anak-anak. Untuk menerapkan keyakinan kelas di TK menggunakan bahasa yang terdekat dengan anak. Misalnya, titik cuci tangan sebelum makan, maka guru memberi pengertian bahwa saat makan tangan harus bersih agar kita selalu sehat. Kemudian merapikan mainan agar kelas rapi dan bersih. Dengan kata lain, kelas kebersihan TK disertai dengan sebab akibat agar mereka lebih bisa memahami. Nah, ini adalah dokumentasi budaya positif yang ada di sekolah kami di TKS Muslimat NU Al-Huda. Jadi di sini sebelum pulang sekolah, sebelum masuk kelas ataupun sebelum pulang dari sekolah, mereka biasa menyalami guru-guru dengan cara berbaris terlebih dahulu, kemudian mereka bergantian bersalaman kepada guru-guru di sekolah kami. Nah, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang ada di TKS Muslimat NU Al-Huda atau di TK kami, yaitu pertama-tama anak-anak di sini menuliskan
keyakinan-keyakinan kita, keyakinan-keyakinan kita gitu. Dan mereka yang belum bisa menulis, mereka dibimbing oleh guru-guru di sekolah kami untuk menuliskan keyakinan-keyakinan tersebut kepada sticky note yang kemudian mereka tempel di papan tulis yang ada di kelas kami. Ini perhatikan, anak-anak di sini sangat antusias sekali dan sangat bergembira ketika melakukan hal tersebut atau melakukan ataupun membuat keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada terima kasih. Jadi kita tadi pemaparan mengenai tema menerap budaya positif. Pada narasumber. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta. Apabila ada hal yang mengenai pemaparan narasumber yang mulia ini. Ya, silakan Ibu. Tadi ini tentang disiplin, Bu. Ya. Kan dengan hukuman. Iya, Ibu. Kita di sini pengalaman saya kan ada di dalam kelas itu ketika sedang kegiatan ada beberapa anak yang sering itu sampai pindah-pindah tempat, kadang ganggu temannya, kadang bergurau. Terus saya bilang kan, nanti anak-anak yang tidak disiplin nanti pulang belakangan ya. Saya kan bilang seperti itu. Ya. Apakah itu boleh dan bagaimana caranya agar anak tidak sampai berpikir kalau hukuman bagi dirinya kok saya itu lagi sampai. Iya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya. Terima kasih. Baik. Langsung dijawab atau masih ada yang mau bertanya lagi? Banyak, Bu. Ya, persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Melati Maud Alda. Masih kurang paham keyakinan kelas dan peran. Apa perbedaan antara keyakinan? Bukankah itu sama-sama dipatuhi oleh murid? Ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan yang pertama. Tadi Ibu menanyakan tentang disiplin ya Ibu ya. Ini Ibu tadi saya sudah menerangkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi sebaiknya Ibu sebelum memulai pelajaran itu Ibu mengajak anak-anak atau murid-murid untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Ibu. Misalnya tapi anak-anak yang berjalan di dalam kelas begitu ya Ibu ya, bisa mengganggu teman-teman yang lain. Bisa jadi nanti keyakinan kelasnya bisa seperti ini Bu kalimatnya. Karena keyakinan kelas itu tidak harus dibuat dengan kalimat negatif, tapi dibuat dengan kalimat positif seperti ini kalimatnya. Menghargai teman kelas, menghargai sesama teman di dalam kelas.
Ibu. Jadi ketika mereka menuliskan sendiri keyakinan kelas itu dan mereka melanggar keyakinan kelas itu, kita nanti bisa menyelesaikannya dengan strategi ataupun dengan segitiga restitusi. Jadi anak tadi yang melanggar aturan itu kita bisa panggil pada jam istirahat Ibu. Kemudian kita menanyakan kepada anak tersebut, bukankah kamu tadi sudah menuliskan keyakinan kelas yang kamu buat sendiri tadi? Tuh, selesaikan dengan menanyakan, pasti ada sesuatu anak itu bisa melakukan itu. Seperti kemarin Ibu, saat saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, awal pembelajaran itu biasanya anak melakukan doa bersama dalam bentuk lingkaran itu, membaca doa bersama. Tapi kemudian ada dua anak yang melakukan kegiatan seperti bukan yang diperintahkan oleh saya. Mereka tidak ikut berdoa, tapi malah melakukan kegiatan lain. Pada jam istirahat, saya juga memanggil mereka. Jadi saya tanya kepada mereka, kenapa sih tadi kamu tidak ikut berdoa bersama teman-temannya, malah melakukan kegiatan lain? Itu akan sangat mengganggu teman-teman yang lain. Karena, iya betul Ibu, ketika mereka melakukan kegiatan lain, jadi teman-temannya itu melihat kepada si anak dua tadi, jadi tidak fokus kepada kegiatan berdoa. Ternyata jawaban mereka itu memang perbedaan. Mereka waktu itu melakukan gerakan sholat. Jadi ketika saya tanya, dia itu menjawab bahwa dia tadi sholat subuh begitu katanya. Jadi dia sholatnya di sekolah. Nah, ketika itu saya terangkan, kalau subuh itu waktu sudah lewat saya. Sekarang waktunya belajar. Kita yakinkan lagi ke mereka bahwa kegiatan-kegiatan kita lakukan di sekolah itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh murid. Mungkin sampean itu nanti buat keyakinan kelas dulu, kesepakatan sama dengan murid-murid lalu dituliskan atau di papan tulis lah, tidak apa-apa kalau ada lain. Nanti ketika anak itu melanggar dengan peraturan, kita tanyakan alasannya itu kenapa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Ibu Milatul Islamiyah ya, tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas, apa itu perbedaannya? Baik, saya akan menjawab. Perbedaannya di sini bukankah sama-sama aturan begitu ya Ibu ya? Cuma perbedaannya itu biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan guru bersama-sama Ibu. Jadi ketika anak melanggar peraturan itu biasanya dihukum oleh guru karena itu adalah peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, kalau keyakinan kelas karena dibuat oleh guru dan anak, jadi ketika anak itu melanggar keyakinan kelas itu, kita bisa panggil anak tersebut dan tanyakan alasannya, kenapa kamu melanggar keyakinan kita? Apa alasannya? Terus bagaimana nanti kamu akan melakukan tindakan selanjutnya? Sudah bisa dipahami ya Ibu ya? Saya sampaikan terima kasih semuanya. Selanjutnya yaitu, namun sebelumnya penerapan budaya positif, kata budaya dan budaya itu sendiri mempunyai yang positif itu baik atau baik. Budaya positif yaitu kebiasaan baik dapat Islam mempunyai nilai-nilai positif seperti tanggung jawab dan kritikan yang baik, bersifat membangun, disiplin, inovasi dapat kita implementasikan dalam nilai-nilai positif kepada kita.
Yang terpenting sebagai guru harus mengetahui karakter didik kita dan bagaimana mengontrol dalam memanage sebuah kelas. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, khususnya kepada materi yang telah share ataupun berbagi ilmunya mengenai dan pemahaman budaya positif. Buah kelapa yang sama saja di dalam peti jamu ayub saya pada yang tua kita. Dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi